Pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, kuasa hukum menilai penangkapan Peggy tanpa cukup bukti. Pengungkapan kasus kematian Vina masih bergulir. Tim kuasa hukum Peggy telah resmi mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Selain menilai penangkapan Peggy tanpa cukup bukti, kuasa hukum juga menyebut masa penahanan Peggy sudah habis pada 10 Juni kemarin, namun hingga kini kuasa hukum belum juga mendapat surat perpanjangan penahanan. Memang dari awal kita sudah disampaikan bahwa klien kita ini ditersangkakan oleh pihak kepolisian daerah Jawa Barat tanpa dasar yang jelas. Hari ini sebetulnya, ini tanggal 10 ya? Tanggal 11. Per tanggal 10 itu klien kami sebetulnya sudah habis masa penahanan sementaranya di Polda. Tetapi dari pihak kepolisian daerah Jawa Barat diperpanjang. Cuman sampai hari ini surat pemberitahuan tentang perpanjangan penahanannya belum kami terima. Usai mengajukan pra-peradilan hari ini, tim kuasa hukum Peggy Setiawan mendatangi kantor Komisi Yudisial di Jalan Keramat Raya, Senen, Jakarta Pusat. Tim kuasa hukum meminta Komisi Yudisial turun langsung mengawasi sidang pra-peradilan terhadap Peggy Setiawan yang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam. Memonitor persidangan, terutama persidangan pra-peradilan. Pra-peradilan telah kami daftarkan kemarin. Dan insya Allah tidak begitu lama lagi akan sidang. Kebetulan sekarang pimpinan daripada Komisi Yudisial sedang keluar daerah semua. Karena dalam rangka seleksi katanya Hakim Agung. Mau ada informasi begitu, tapi surat kami sudah masuk. Apapun namanya, walaupun pimpinan sedang ini keluar, tetap untuk pengawasan tetap harus ada dari sini. Penahanan Peggy Setiawan ini habisnya seharusnya tanggal 10. Sampai sekarang surat penahanan tidak diberikan ke kami. Perpanjangan penahanan tidak diberikan ke kami. Untuk mengungkap kasus ini, kuasa hukum Vina, Hotman Paris, juga meminta Presiden Jokowi membentuk tim pencari fakta yang terdiri dari akademisi dan ahli hukum pidana. Hotman menilai kasus Vina janggal, termasuk penghapusan 2 DPO oleh polisi. Dan ini putusan sudah final, sudah inkrah. Sekarang dirubah lagi dengan penyidikan yang begitu singkat. Makanya kita mengatakan masyarakat sudah tidak akan dapat lagi mengharapkan keadilan jangka panjang, tidak akan puas kalau hanya menunggu Peggy disidangkan. Jadi sekali lagi kami menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi agar membentuk tim pencari fakta dari kalangan universitas yang ahli-ahli hukum pidana untuk menyelidiki dari mulai tahun 2016 sampai sekarang. Pengusutan kasus Vina kini jadi sorotan publik. Presiden Joko Widodo juga telah menegaskan untuk polisi mengusut secara transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu tidak profesional dan ada permainan. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyoroti penyidik polisi yang menghilangkan 2 buron dalam daftar pencarian orang. Padahal DPO ini sudah masuk dalam dakwaan jaksa hingga putusan hakim di pengadilan. Mahfud menilai ada permainan sehingga proses hukum dalam kasus ini tidak dilakukan secara profesional oleh polisi. Ada permainan untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus, itu sudah sebenarnya sebuah permainan yang jahat. Nah, saya cenderung ini lebih dari unprofesional. Ya, ada permainan. Yang 2 orang yang buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut. Mana ada orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut ketika sebegitu profesional harusnya tiba-tiba alasannya gitu. Salah sebut. Sehingga lalu dianggap tidak ada tuh, hanya satu, hanya Peggy itu pun diragukan. Ini tingkat polisinya nih tidak benar. Bukan soal ini kejahatan. Saudara, Polda Jawa Barat akan siapkan tim pra-peradilan dari bidang hukum Polda Jawa Barat untuk menghadapi gugatan pra-peradilan kepada tersangka Peggy Setiawan. Kabid Humas Polda Jawa Barat menyebut Kapolda Jawa Barat telah memerintahkan untuk membentuk tim dari bidang hukum Polda Jawa Barat. Ini dibentuk tentunya untuk menghadapi gugatan permohonan pra-peradilan dari tersangka PS atau
kuasa hukumnya, ya. Nah, sejauh ini Bapak Kapolda telah memerintahkan untuk membentuk tim tersebut dan sudah dibentuk. Tentu kami akan menghadapi, menyiapkan terkait gugatan permohonan pra-peradilan yang dilakukan. Tapi sampai saat ini, ya sampai siang hari tadi, kami dari Polda Jabar belum menerima rilas panggilan dari pengadilan. Saudara, kuasa hukum Peggy ajukan pra-peradilan karena dinilai tak cukup bukti. Lebih lengkap apa saja yang jadi pertimbangan kuasa hukum Peggy, kita akan sapa kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi. Juga ada kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya, dan juga Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selamat malam Mbak Putri, selamat malam Pak Arianto, selamat malam juga Pak Marwan. Selamat malam. Saya ke Pak Marwan. Pak Marwan sudah bergabung bersama kami ya Pak? Anda sudah dengar suara saya Pak Marwan? Oke, saya ke Pak Arianto dulu. Pak Arianto, bagaimana menyikapi proses pra-peradilan yang diajukan kuasa hukum Peggy? Kalau polisi itu seperti menghadapi pra-peradilan itu hal yang biasa ya. Setiap menghadapi suatu melakukan penyidikan itu ya. Dan kemudian penyidiknya itu tersangkanya itu dikawal oleh kuasa hukum yang piawai gitu ya. Pasti dengan teliti sekali akan menilai apakah tugas-tugas polisi dalam penyelidikan itu sudah benar dilakukan sesuai prosedur apa tidak. Apabila ada celah sedikit aja, pasti dimajukan pra-peradilan. Nah, menghadapi pra-peradilan ini bagi polisi bukan suatu hal yang luar biasa. Kita sudah ada tim, dan kalau seperti saya dulu ya cukup dihadapi seorang kapten, dari Binkum, dari orang penyidik yang mengikuti itu dihadapi aja. Jadi sepanjang polisi itu sudah melakukan prosedur yang sesungguhnya sesuai dengan KUHP, nggak perlu takut menghadapi itu. Dia akan apa yang diperadilan, misalnya kurang bukti, ya tinggal siapkan aja bukti-bukti yang ada yang untuk menentukan tersangka itu. Sudah gitu aja, nggak usah repot-repot artinya gitu ya. Kita hanya menerangkan prosedur kita yang kita lakukan sesuai dengan KUHP apa tidak. Kalau sesuai ya itu berarti kita nggak usah ketakutan di pra-peradilan. Jadi hal yang biasa, tidak ada yang luar biasa untuk menghadapi seperti itu. Tapi sekarang ini ya, sekarang ini karena dilihat orang banyak gitu ya, jangan sembarangan polisi ngomongnya seperti dulu, asal-asalan disampaikan dengan bukti yang kurang, kemudian dia nekat menjadikan tersangka. Sekarang saya kira polisi lebih hati-hati ya, menyiapkan sehingga kalau toh di pra-peradilan dia bisa menjawab pra-peradilan itu. Kita lihat aja nanti, kalau memang ada ya berarti apa tindakan polisi yang dilakukan ini pasti dianulir karena pra-peradilan itu. Gitu. Pak Arianto, kalau mendengar pernyataan Pak Mahfud yang kemudian menyatakan bahwa ada dugaan ketidakprofesionalan Polri ketika proses penyidikan termasuk dengan menghilangkan 2 DPO yang kemudian putusannya bahkan sudah ingkrah di pengadilan, bagaimana Pak Arianto soal itu? Kalau saya, mohon maaf, kali ini saya berbeda pendapat dengan Pak Mahfud. Walaupun beliau ahli hukum, tapi kan hukum tata negara. Tapi kalau mengenai masalah penyidikan ini, saya menganggap itu tidak ada pelanggaran dalam penyidikan. Tidak ada pelanggaran profesional di dalam penyidikan. Ini pandangan saya loh. Karena penyidik selama ini cuma menyidik, itu artinya mencari, mengumpulkan barang bukti yang ada, kemudian diwujudkan di dalam satu berkas. Berkasnya dikirimkan ke jaksa, jaksa dikirimkan ke pengadilan, diputus, selesai. Apabila diputus itu memang tersangka salah, itu selesai tugas penyidik waktu itu. Kalau ada kesalahan prosedur waktu itu yang kurang profesional, pasti sudah dikoreksi pada tahap penyidikan dulu. Sudah di pra-peradilan, sudah dibacakan propam dan sebagainya. Dan itu sudah ada koreksinya. Ini kan sudah tidak ada, sudah selesai gitulah. Nah kemudian kalau DPO itu yang 3 jadi 2 itu berulang kali sudah saya terangkan. Itu DPO itu dulu berdasarkan daripada keterangan orang-orang yang 5 itu. Kemudian sudah tercatat di dalam putusan, sudah final katanya nggak bisa berubah. Nah kemudian ternyata kan keterangan itu dicabut gitu. Jadi alat bukti yang dulu untuk menentukan 3 DPO itu kemudian dicabut, berarti berkurang kan. Nah sekarang kalau untuk meneruskan pencarian pada DPO itu ternyata nggak berhasil yang 2. Ada hanya indikasi yang PG ini. Nah itulah yang dikejar sekarang. Sekarang penyidik saya kira profesional sekarang, bukan nggak profesional. Oke, gitu. Saya ke Mbak Putri. Mbak Putri,
Kalau kita lihat kan perjalanan kasus Vina ini kan makin ke sini bukan makin terang, tapi kemudian bisa dilihat benangnya makin kusut. Bagaimana respon keluarga melihat perjalanan kasus ini? Mbak Putri tolong di-unmute suaranya. Oh iya, halo Mbak, selamat sore semuanya. Selamat sore Selamat Mbak, sore. silakan Mbak. Ya, iya Mbak, perihal bagaimana akhirnya saat ini tanggapan dari keluarga, tentunya keluarga Vina juga tambah stres lah Mbak, bahasanya tuh tambah bingung. Sebenarnya ini bagaimana sih gitu, kalau seandainya dugaan-dugaan tersebut terjadi, ini keluarganya sakit terus ini orang tuanya, kakaknya gitu. Justru malah menimbulkan seperti apa ya, mereka ini harus ngadu ke siapa gitu kalau ini benar-benar terjadi kesalahan begitu loh. Kasihan gitu sebenarnya Mbak. Oleh karenanya kami sebagai kuasa hukum memberikan mereka motivasi dan kekuatan gitu karena apapun itu kita harus yakini proses hukum ini tetap berjalan. Gitu kita percayakan dan kita kawal terus bagaimana kepolisian bisa membuktikan para pelaku-pelaku tersebut. Nah, apalagi kan seperti yang 8 orang itu kan memang sudah ingkrah, bahkan sudah mengajukan gerasi dari kalau tidak salah 7 orang tersangka itu sudah mengajukan gerasi ya Mbak di 2020. Dan itu saya mendapatkan informasi bahwa para terpidana ini sudah mengakui dan mereka ada pernyataannya, mengakui perbuatan dan menyesal. Nah, inilah yang kami akhirnya kenapa sih kok jadi kacau gitu? Kalau sudah mengakui kenapa dirubah lagi keterangan tersebut gitu. Kalau kami ini kan sebagai korban ya Mbak, keluarga korban tentunya berharap keadilan seadil-adilnya. Begitu. Kami tentunya apapun yang menjadi upaya kepolisian untuk membuktikan para pelaku tentu kami dukung begitu. Tapi yang terpenting jangan sampai apa yang diharapkan kita bahwa pelaku sesungguhnya benar-benar tertangkap itu jangan sampai salah juga begitu. Karena mengingat ini kan prosesnya cukup lama ya baru dibuka kembali begitu Mbak. Oke, Mbak Putri ini kan kuasa hukum Vina yang juga Pak Hotman Paris ya, itu kan sempat menyatakan bahwa meminta Presiden bahkan sampai membentuk TPF karena kalau kita bisa simpulkan pesimistis kasus ini akan diungkap secara terang benderang. Kenapa bisa sampai begitu? Iya, karena begini Mbak, kami sebagai kuasa hukum tentunya berhak untuk menyampaikan pendapat kepada siapapun ya karena di sini kan kami konteksitasnya ada mencari keadilan gitu. Bagi kami ketika memang ini tidak bisa terlihat secara terang benderang karena dikarenakan ada hal-hal yang menurut kami tidak sesuai dengan apa yang sudah menjadi keputusan dan berkekuatan hukum tetap. Begitu. Jadi ya apapun caranya yang menjadi kecurigaan kami tentunya kami akan berupaya mencari keadilan. Nah, dengan harapan kami adanya pengajuan dari Pak Hotman dan tim kemarin terhadap tim pencari fakta, pembentukan tim pencari fakta, yaitu sangat kami harapkan agar proses hukum ini terang benderang, Pak. Baik. Jangan sampai ada salah satu institusi saja yang kita salahkan dalam proses ini. Jadi kami berharap sekali untuk dibuka secara terang benderang, apakah benar, apakah salah proses ini, begitu. Oke, saya ke Pak Marwan. Pak Marwan, ini kan sudah mengajukan pra peradilan tanggal 11 betul ya. Hari ini Anda kemudian ke Komisi Yudisial. Kenapa sampai harus ke Komisi Yudisial? Anda khawatirkah proses pra peradilan tidak akan berjalan sesuai harapan? Jadi begini Mbak ya, terbiasa sama kehidupan saya di tentara kemarin, saya lebih banyak mengantisipasi Mbak. Ini gerakan antisipasi Mbak. Gerakan antisipasi jangan ada, maksud saya biar Komisi Yudisial ini memang benar-benar fair melihat, memonitor persidangan ini Mbak. Saya nggak mau ngambil risiko. Inti di sana Mbak, saya mengantisipasi, makanya kemarin saya ke Komisi 3, ke Komisi Yudisial, dan saya pun akan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung Mbak. Sekedar antisipasi atau Anda merasa ada kejanggalan dalam kasus ini yang kemudian dikhawatirkan bisa menghambat proses pra peradilan nanti? Saya dibilang namanya antisipasi Mbak. Saya nggak mengatakan ada kekhawatiran. Jelas ada kekhawatiran, pasti ada kekhawatiran. Makanya antisipasi tadi Mbak. Oke, kalau Anda melihat ada sekitar 10 saksi yang minta perlindungan LPSK, ada apa sebetulnya dengan kasus ini? Ya sebenarnya kan kalau perlindungan LPSK itu biasa aja Mbak. Biar tidak ada intimidasi. Biar semuanya berjalan lancar Mbak. Intinya semuanya berjalan lancar sesuai dengan rencana Mbak.
Viral semuanya. Saya ke Pak. Nanti Mbak, kalau seandainya kami ditolak pra peradilan, dilimpahkan ke kejaksaan, tetap diproses, kami akan menghadap ke Komisi Kejaksaan dan Kejaksaan Agung, saya akan menghadap, Mbak. Memang apa yang membuat Anda yakin Anda akan menang di pra peradilan? Dari ini, Mbak, dari alat bukti, Mbak. Alat buktinya yang diberikan ini kan satu, ijazah sama KTP, sama keterangan saksi. Kalau ada, maksud saya, berulang kali saya sampaikan, kalau memang dia terlibat melakukan, kita lihat, meninggalnya karena apa? Karena benturan batu, karena benturan benda tumpul. Nah, berarti ada nggak di sana benda tumpul itu apakah batu atau kayu? Ada nggak sidik jarinya si Peggy Setiawan ini, klien kami? Kalau hanya ijazah, hanya KTP, hanya keterangan, hanya ini aja, Mbak. Hanya apa sih nama, hanya dititas itu, Mbak. Yakin saya berkeyakinan, insya Allah, saya berkeyakinan kami menang. Oke, dari poin-poin pra peradilan apa yang kemudian jadi tuntutan utama? Tuntutan utama kami ya ditutup perkara ini. Perkara yang ditutup. Anda merasa mungkin itu terjadi? Insya Allah, semuanya tidak ada kata-kata tidak mungkin. Semuanya ada kata-kata mungkin. Oke, saya ke Pak Rianto. Pak Rianto, bagaimana lihat rumitnya kasus ini nanti? Anda optimis nggak kasus ini bisa berjalan sesuai apa yang ada di relnya para penyidik ya? Ini kasus ini tidak rumit, Bu. Oh, nggak Yang rumit, Pak? Tidak, enggak. Yang rumit itu karena pemberitaan aja. Baik. Ini Bapak Marwan mengajukan pra peradilan. Saya akui bagus tuh. Apalagi beliau minta KY untuk mengawal. Saya dari dulu kan menghormati ya. Silakan yang menjadi keberatan ataupun yang diduga pelanggaran polisi itu awasi dengan apapun. Laporlah kepada Mahkamah Konstitusi lah, kepada KY lah, kepada Komisi Kejaksaan perlu Bapak minta ke sana. Supaya nanti dalam persidangan itu nanti jaksa menelitinya itu benar apa enggak. Oke. Itu aja. Sebetulnya ini masalahnya simpel-simpel aja, enggak masalah. Artinya kalau semua ya. Kalau semua pihak menyoroti kasus ini bisa diungkap secara terang-benderang apapun hasilnya. Itu akan lebih bagus gitu ya Pak Rianto ya. Polisi makin teliti dan makin terbuka. Ini loh yang saya kerjakan gini. Dan publik nanti akan menilai apakah yang dilakukan polisi itu ada kong kali kong, apa yang ditutupi, bisa terbuka dong gitu. Itu aja. Jadi saya sangat menghargai itu upaya kemana-mana. Bukan saya ketakutan. Polisi enggak apa-apa itu. Nanti supaya cepat. Siap, Jenderal. Siap, Jenderal. Gitu. Baik, kita kawal kasus ini sama-sama ya Pak Rianto. Terima kasih Pak Rianto, Mbak Putri, Pak Marwan. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Kita akan kawal kasus ini setiap hari di Kompas TV. Kita lihat seperti apa nanti perkembangannya.